Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil observasi kami di salah satu sekolah yang telah kami observasi. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi lapangan di sebuah lembaga inklusif. Tugas ini kami lakukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah manajemen PAUD inklusif dengan dosen pegampu Ibu Emma Aprianti, MPD. Baik, langsung saja yang pertama, kami akan memaparkan apa sih visi dan misi dari sekolah atau lembaga PAUD inklusi yang kami observasi. PAUD inklusi yang kami observasi memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visinya ingin tumbuh bersama masyarakat untuk mewujudkan visi menjadi tempat yang layak untuk menyemai generasi muslim yang berakhlak mulia, kreatif, cerdas secara emosional, intelektual, maupun sosial. Untuk misinya adalah sebagai berikut: mengembangkan pendidikan dan pola asuh yang dilandasi oleh nilai-nilai kasih sayang dan Islami untuk membentuk karakter diri yang positif, menyediakan perawatan, pengasuhan, dan pembinaan anak yang mendorong perkembangan aktivitas kecerdasan emosional, intelektual, dan sosial secara optimal tanpa membeda-bedakan anak, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara optimal dengan pola pengasuhan anak yang menumbuhkan kecerdasan dan kemuliaan akhlak. Visi misi lembaga yang kami observasi mempunyai tujuan, yaitu membantu anak untuk berkembang secara alamiah yang kaya dengan nilai-nilai keislaman, membantu anak berkembang secara alamiah dan optimal sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya, membantu anak menyiapkan diri memasuki jenjang dan lingkungan pendidikan berikutnya, memberikan pendidikan anak secara merata tanpa membeda-bedakan perkembangan anak. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana manajemen pelaksanaan pembelajaran di lembaga yang kami observasi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode yang dapat mendukung secara optimalisasi seluruh aspek perkembangan anak usia dini, di mana anak-anak dituntut untuk menjadi pelaku yang aktif dalam membangun pemahamannya. Kemudian seluruh metode dan kegiatan anak disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, tanpa memaksakan perkembangan anak. Yang selanjutnya, pendidikan karakter yang diberikan secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan, yang melibatkan aspek knowing the good, loving the good, and acting the good. Selanjutnya, metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan juga aspek kecerdasan majemuk manusia atau multiple intelligence. Selanjutnya, lingkungan belajar yang hangat dan kondusif untuk belajar bagi anak usia dini. Untuk kurikulum yang digunakan di lembaga yang kami observasi yaitu menggunakan kurikulum 2013 yang mengacu kepada kurikulum satuan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran holistik berbasis karakter. Nah, untuk jumlah siswa yang ada di sekolah ini sekitar 72 siswa, di mana di sekolah ini terbagi menjadi 3 kelas, ada childcare, ada playgroup, TK. TK itu dibagi menjadi 2, yaitu TKA dan TKB. Nah, untuk siswa berkebutuhan khusus kebetulan berada di kelas playgroup dan TKA. Untuk kebutuhan khusus yang dimiliki anak tersebut yaitu speech delay, hiperaktif, dan tunadaksa. Di sekolah ini, yang membuat kami menarik adalah manajemen cara mengatur bagaimana
cara mendidik anak yang reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah dengan adanya ruangan khusus yang disebut dengan ruangan transisi, di mana itu digunakan pada saat anak yang berkebutuhan khusus itu tidak mau ikut belajar. Nah, itu di sana di ruang transisi itu anak-anak ditemani oleh guru pendamping biasanya. Untuk mitra yang bekerja sama dengan sekolah ini adalah psikolog, juga lembaga kesehatan setempat seperti puskesmas. Untuk psikolog dihadirkan di awal semester. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang inovasi yang telah kami diskusikan dengan kelompok kami. Yang pertama adanya komunitas atau organisasi orang tua di sekolah. Gunanya untuk menunjang pemahaman yang lebih luas tentang kondisi buah hati. Kelompok bagi orang tua dari anak berkebutuhan khusus bisa berupa sekolah atau komunitas. Komunitas ini untuk menjadikan orang tua dapat mengatasi ABK dengan berbagai hal yang dialami anak, mulai dari pencapaian yang orang tua alami hingga kemunduran atau hal yang membuat orang tua merasa khawatir. Selain itu, sebagai wadah untuk saling memberi dukungan, parent support group juga bisa kita jadikan sebagai sarana pembelajaran sungguhan untuk memperoleh berbagai tips dan cara merawat ABK dari ahlinya langsung atau psikolog. Dan juga orang tua bisa sharing tentang hal apapun mengenai anak ABK. Kita bisa mendapatkan teman yang baik memiliki kondisi yang sama seperti yang kita rasakan. Jika sudah begini, tidak lagi hanya bisa curhat kepada keluarga, tetapi dalam komunitas ini bisa menjadikan orang tua merasa ringan bebannya karena menghadapi bersama-sama. Orang tua juga yang tergabung dalam komunitas ini bisa merasakan dan sharing bersama-sama dengan psikolog, menjadikan orang tua saling menguatkan satu sama lain. Lalu yang kedua ada membuat buku komunikasi antar guru dan orang tua. Dengan adanya buku ini sebagai sarana atau media komunikasi guru melalui siswa kepada orang tua. Buku ini berisikan tentang pengumuman penting seperti tugas-tugas, informasi administrasi, dan juga pencapaian dan pengembangan anak. Selain itu, buku ini akan bermanfaat dengan isi yang di dalamnya ada pencapaian anak sehingga orang tua akan tahu di sekolah itu anak seperti apa. Dan juga melalui buku ini bisa menjadikan satu persepsi orang tua dengan guru saat mendidik anak ABK. Jadinya anak akan selalu terkontrol dengan buku ini karena sudah terlihat dan tercatat kalau pengembangan anak itu apa saja di buku ini. Selain itu, buku ini bermanfaat untuk orang tua dan juga guru sebagai acuan bahwa anak telah berkembang apa saja dan bisa menjadikan pendidikan ini menghadapi anak bersama-sama melalui sekolah dan juga di rumah. Setelah kami mempelajari mata kuliah manajemen coding ini, kami mendapatkan pengetahuan serta pengalaman baru pada pendidikan inklusif mengenai anak yang berkebutuhan khusus, serta mengenai landasan pendidikan ABK yaitu anak berkebutuhan khusus, ruang lingkup ABK, bahkan layanan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Mengetahui serta mempelajari pendidikan inklusif ini sangatlah penting bagi kami untuk bekal nanti dan mengantisipasi ke depannya mengenai anak ABK yaitu anak yang berkebutuhan khusus. Sekian pemaparan hasil observasi lapangan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.